Harry melangkah pelan di trotoar yang basah oleh gerimis. Pandangannya terpaku pada warung kecil di pinggir kota yang selalu ramai. Warung itu sederhana, berdinding bambu dengan atap seng yang mulai berkarat. Anehnya, meskipun lokasinya jauh dari pusat kota dan tidak berada di pinggir jalan besar, warung itu tidak pernah sepi pengunjung. Bahkan, di tengah hari yang mendung dan sepi seperti ini, pengunjung tetap saja datang dan pergi tanpa henti. Murah, enak, dan porsinya besar, kata seorang temannya, Anton, beberapa hari lalu. Warung itu selalu ramai, bahkan kalau hujan deras sekalipun. Harry teringat kata-kata itu dan semakin penasaran. Dia baru saja kehilangan pekerjaannya sebagai buruh pabrik. 2 bulan terakhir ini, hidupnya hanya dihabiskan untuk mencari pekerjaan baru yang tak kunjung datang. Uang tabungan semakin menipis, dan utang di warung tempat biasa, ia makan semakin menumpuk. Paling cuma warung biasa yang laris karena murah, gumam Harry sembari melangkah mendekat. Ketika sampai di depan warung, ia melihat sesuatu yang aneh. Semua pengunjung yang sedang makan tampak fokus, bahkan nyaris tidak ada suara percakapan. Mereka hanya menunduk, menyendok nasi, mengunyah pelan dan mengulanginya tanpa jeda. Wajah mereka kosong, seolah-olah makan adalah satu-satunya tujuan mereka saat itu. Harry melangkah masuk, aroma masakan langsung menyergap hidungnya. Gurih dan tajam, membuat perutnya yang sudah keroncongan semakin melilit. Seorang perempuan tua, dengan senyum ramah langsung menyapanya. "Silakan mas, mau makan apa?" tanya perempuan itu dengan suara serak. Keriput di wajahnya tampak jelas, namun matanya menyiratkan semacam kilauan aneh, seperti menyimpan rahasia yang tidak terlihat. "Makan apa yang paling enak di sini, Bu?" tanya Harry sembari melihat menu yang tertempel di dinding bambu. "Semua enak, tapi kalau Mas baru pertama kali, saya sarankan coba nasi rawon spesial kami," jawabnya sambil tersenyum lebar. Harry mengangguk dan duduk di kursi panjang yang terbuat dari kayu. Beberapa pengunjung di sekitarnya tidak melirik atau sekadar menyapa. Mereka hanya sibuk dengan piring masing-masing. Harry mencoba tersenyum pada salah satu dari mereka, namun tidak ada tanggapan. Orang itu terus saja menyuapkan makanan ke mulutnya, dengan wajah kosong dan tatapan lurus ke depan. "Lapar banget mungkin," pikir Harry. Tak lama kemudian, nasi rawon spesial itu datang. Kuahnya hitam pekat, dagingnya empuk dan beraroma sedap. Tanpa pikir panjang, Harry mencicipi sendokan pertama. Rasanya luar biasa, gurih dan kaya rempah. Lidahnya seolah menari di antara setiap gigitan. Harry mengangkat alis, terkejut dengan rasa yang begitu lezat. "Wah, enak banget ini," gumamnya, melanjutkan suapan demi suapan. Perlahan, Harry mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa hangat menjalar di tenggorokannya, diikuti oleh rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Tangannya bergerak otomatis, menyuap tanpa jeda, hingga piring itu habis dalam hitungan menit. Baru saja ia meletakkan sendok, perempuan tua tadi muncul lagi dengan senyum yang sama. "Bagaimana, Mas? Enak kan?" tanyanya. Harry mengangguk sambil tersenyum. "Enak sekali, Bu. Saya belum pernah makan rawon seenak ini." Perempuan itu tersenyum lebih lebar, matanya berbinar aneh. "Kalau suka, sering-sering saja ke sini ya. Makan di sini selalu bikin kenyang. Dan lupa sama masalah," ucapnya sambil terkekeh pelan. Harry hanya tersenyum, meskipun hatinya merasa sedikit tidak nyaman mendengar tawa perempuan itu. Tanpa banyak berpikir, ia meninggalkan warung setelah membayar, tapi ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Entah kenapa, Harry merasa ingin kembali ke warung itu, meskipun ia baru saja pergi. Saat berjalan menjauh, ia melirik ke belakang sekali lagi. Warung itu tetap ramai, dan para pengunjung tetap saja makan dengan tatapan kosong. Harry menelan ludah. Rasa lapar yang tadi sudah hilang, perlahan kembali merayap. Keesokan harinya, Harry tidak bisa menahan rasa penasarannya. Pikirannya terus kembali ke rasa rawon yang luar biasa enak di warung itu. Aroma kuah kental dan daging, empuk yang hampir meleleh di mulutnya masih membekas kuat. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk kembali ke sana.
Langit mendung menggantung rendah saat Harry melangkahkan kaki ke warung itu. Anehnya, meskipun hujan rintik mulai turun, warung tersebut tetap ramai. Pelanggan datang silih berganti, mengisi kursi-kursi panjang tanpa jeda. Kali ini, Harry memperhatikan lebih detail. Dinding bambu yang terlihat sederhana itu ternyata dihiasi oleh rajah-rajah kecil berwarna merah, hampir tak terlihat di sela-sela anyaman bambu. Beberapa pelanggan bahkan tampak mengenakan pakaian yang sama seperti kemarin, duduk di tempat yang sama dengan ekspresi yang sama, kosong dan tanpa emosi. Harry mengambil tempat duduk di pojok, sedikit jauh dari kerumunan. Saat hendak memesan, perempuan tua yang kemarin melayaninya muncul lagi, membawa nampan penuh piring. "Mas Harry ya, mau makan rawon lagi?" Tanyanya dengan senyum yang sama, seolah sudah mengenal Harry sejak lama. Harry sedikit terkejut. "Loh, kok ibu tahu nama saya?" Tanyanya penasaran. Perempuan itu terkekeh pelan. "Saya ingat semua pelanggan di sini. Apalagi yang kemarin bilang rawonnya enak," jawabnya. Matanya menatap Harry dengan pandangan yang tajam namun samar, seperti menyelidik. Harry, mengangguk pelan, merasa sedikit aneh, namun tidak terlalu dipikirkan. "Iya, Bu. Saya mau pesan rawon lagi," katanya sambil tersenyum. Perempuan itu mengangguk lalu berlalu menuju dapur. Harry memperhatikan sekeliling, berharap bisa menemukan sesuatu yang mungkin terlewat kemarin. Namun, tidak ada yang berubah. Pengunjung tetap makan dengan diam dan tenang, tanpa suara obrolan sama sekali. Tak lama kemudian, perempuan itu kembali membawa sepiring rawon dengan asap mengepul. "Selamat makan, Mas," ucapnya ramah. Baru saja Harry hendak menyendok kuah hitam pekat itu, seseorang duduk di hadapannya. Seorang pria paruh baya dengan wajah keras dan rambut sedikit beruban. Ia memakai baju hitam polos dan topi bundar yang tampak usang. Pria itu mengulurkan tangan. "Pak Jono, pemilik warung ini." Harry sedikit terkejut, namun ia menyambut uluran tangan Pak Jono. "Saya Harry, Pak," jawabnya singkat. Pak Jono tersenyum tipis, menatap Harry dengan tatapan yang sulit diartikan. "Sudah lama tinggal di sekitar sini?" tanyanya sembari menatap ke arah piring rawon di depan Harry menggeleng. "Baru beberapa bulan, Pak. Saya lagi cari kerja," jawabnya sembari menyendok kuah rawon yang panas dan gurih itu. Pak Jono mengangguk pelan. "Warung ini sudah berdiri lama. Dari dulu selalu ramai, meskipun tidak banyak yang tahu lokasinya. Mungkin ini sudah rezeki saya," katanya sambil tersenyum kecil. Namun tatapan matanya tetap tajam. Harry mengangguk, pura-pura tidak merasa aneh dengan pernyataan itu. "Iya, Pak. Saya juga heran, di tempat agak terpencil begini kok bisa ramai terus," ucapnya, sedikit berharap Pak Jono akan memberi penjelasan. Pak Jono tertawa kecil, suaranya serak dan berat. "Yang penting bisa makan dan hidup, Mas Harry. Rezeki itu datang dari mana saja, asal kita tahu caranya," ucapnya dengan nada yang entah kenapa terasa ganjil di telinga Harry. Sebelum Harry sempat bertanya lebih jauh, Pak Jono berdiri. "Kalau butuh kerjaan, datang saja ke sini. Saya selalu butuh orang buat bantu-bantu," ucapnya sembari berlalu menuju dapur. Harry memandangi punggung Pak Jono yang menghilang di balik tirai bambu dapur. Tawaran itu terdengar menggoda, mengingat Harry memang butuh pekerjaan. Namun ada sesuatu dalam diri Pak Jono yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tatapan matanya yang tajam, senyumnya yang tampak dipaksakan, dan warung yang selalu penuh meski tidak ada promosi besar-besaran. Ketika Harry melanjutkan makannya, ia memperhatikan lagi sekeliling. Pelanggan di meja sebelahnya masih saja makan dalam diam, tanpa ekspresi, tanpa percakapan. Bahkan, ketika nasi di piring mereka sudah habis, tangan mereka tetap menyuap seolah-olah ada makanan yang tidak terlihat. Harry terdiam. Ada sesuatu yang tidak beres di warung ini, dan ia harus mencari tahu. Namun, tawaran kerja dari Pak Jono tadi membuat pikirannya berputar. Apakah ini kesempatan yang baik, atau justru awal dari masalah besar? Hari ketiga, Harry memutuskan untuk kembali ke warung itu. Bukan hanya karena rasa rawon yang begitu lezat, tetapi juga rasa penasaran yang semakin mengganggu pikirannya. Tawaran Pak Jono kemarin juga terngiang-ngiang di kepalanya.
Kalau butuh kerjaan, datang saja ke sini. Begitu kata Pak Jono. Heri melangkah masuk ke dalam warung. Kali ini suasana sedikit berbeda. Meskipun tetap ramai, ada beberapa pelanggan yang tampak duduk diam dengan wajah pucat. Salah satu di antaranya adalah seorang pria berbadan kurus dengan tatapan kosong, mengaduk-aduk nasi di piringnya tanpa henti. Heri memutuskan untuk duduk di meja sebelah pria tersebut. "Mas, makanannya enak ya di sini?" sapa Heri, mencoba membuka obrolan. Pria itu menoleh pelan. Matanya tampak merah dan berair, seolah tidak tidur berhari-hari. "Iya, enak sekali," jawabnya pelan, hampir seperti berbisik. "Kamu sering makan di sini?" tanya Heri lagi. Pria itu mengangguk, tatapannya kembali, kosong. "Setiap hari, setiap waktu, selalu ingin makan di sini," ucapnya dengan nada datar. Heri mengernyit, sesuatu terasa tidak wajar. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, perempuan tua yang melayaninya tempo hari muncul di depan meja. "Mas Heri, pesan rawon lagi kan?" tanyanya dengan senyum yang sama. Heri tersenyum kaku. "Iya Bu, saya pesan satu lagi," jawabnya. Perempuan itu berlalu ke dapur, dan pria di sebelahnya melanjutkan makan dengan gerakan lambat dan kosong. Heri memperhatikan pria itu terus-menerus menyuap, meskipun nasi di piringnya tampak tidak berkurang, banyak. Padahal, ia sudah makan sejak tadi. "Mas, kamu dari mana?" tanya Heri, mencoba mengalihkan suasana. Pria itu tidak menjawab. Tangannya terus menyuap, matanya tertunduk, dan napasnya terdengar berat. Heri mulai merasa tidak nyaman, tetapi ia tetap diam sampai rawon pesanannya datang. Heri mulai makan, dan sekali lagi rasa gurih yang kaya rempah itu membuatnya lupa segalanya. Lidahnya menari, sendok demi sendok disuapkan tanpa henti. Namun, di sela-sela kenikmatan itu, ia tiba-tiba melihat sesuatu di ujung meja, seorang perempuan muda yang duduk diam dengan mata terbuka lebar, tidak berkedip sama sekali. Perempuan itu tampak pucat, rambutnya kusut, dan tangannya menggenggam sendok yang kosong. Ia hanya menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Heri menelan ludah. Rasa rawon di mulutnya mendadak hambar. Ia melirik sekeliling dan menyadari ada beberapa orang lain yang juga tampak aneh. Diam, pucat, dan tidak bergerak. Jantung Heri berdetak cepat. "Ini, apa yang terjadi?" pikirnya dalam hati. Tiba-tiba, seorang pelanggan yang baru datang duduk di samping perempuan itu. Dan seolah tersadar, perempuan tersebut mulai menyendok makanan lagi, namun wajahnya tetap kosong, tanpa emosi. Heri ingin bertanya, namun mulutnya seperti terkunci. Meskipun begitu, tangannya tidak berhenti menyendok rawon di piringnya. Ia seolah dikendalikan oleh rasa lapar yang tidak wajar. Dalam beberapa menit, rawon di piringnya habis, dan tanpa sadar, Heri mengangkat tangannya memanggil pelayan untuk menambah satu porsi lagi. Di sudut warung, Pak Jono berdiri sambil menatap Heri. Tatapannya tajam, bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Heri membalas senyuman itu dengan kikuk. Namun ada perasaan tidak nyaman yang merayap di benaknya. Setelah menghabiskan porsi kedua, Heri merasa tubuhnya lemas. Ia bersandar di kursi dan memejamkan mata sejenak. Aroma dupa tiba-tiba tercium samar, membuat kepalanya sedikit pusing. Ketika Heri membuka matanya kembali, Pak Jono sudah berdiri di hadapannya. "Mas Heri, kelihatannya kamu cocok makan di sini," kata Pak Jono sambil tersenyum. Heri hanya mengangguk lemah. "Iya Pak, enak sekali, sampai nggak bisa berhenti," ucapnya dengan suara pelan. Pak Jono tertawa kecil. "Kalau begitu mungkin kamu tertarik dengan tawaran saya kemarin. Warung ini selalu butuh tenaga tambahan," ucapnya. Heri memandang Pak Jono dengan pandangan ragu, namun di sisi lain, ia memang butuh pekerjaan. "Boleh Pak, saya butuh kerja," jawabnya akhirnya. Pak Jono tersenyum lebar, matanya berbinar. "Bagus, datang besok pagi jam 8, kita mulai kerja," ucapnya sambil menepuk bahu Heri. Heri mengangguk, meskipun hatinya terasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang salah di warung ini, tapi ia tidak bisa menjelaskannya.
Mungkin jika ia bekerja di sana, ia bisa mengetahui lebih banyak. Atau mungkin justru itu adalah awal dari malapetaka yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, langit tampak mendung dan angin berembus dingin ketika Harry tiba di warung Pak Jono. Tidak seperti biasanya, warung itu tampak lebih sepi, hanya beberapa pelanggan duduk di pojok sambil menyantap makanan mereka dengan ekspresi kosong yang sudah mulai biasa. Harry lihat Pak Jono sudah menunggunya di depan pintu, tersenyum lebar seolah kedatangan Harry adalah sesuatu yang sangat dinantikan. "Pagi, Mas Harry. Sudah siap kerja?" Sapanya sambil merapatkan jaket tebalnya. Harry mengangguk. "Iya, Pak, saya siap." Jawabnya mantap, meskipun sebenarnya ada sedikit keraguan di hatinya. "Bagus. Kita mulai dari dapur dulu. Saya akan kenalkan kamu dengan Bu Marni. Dia yang mengurus semua masakan di sini," kata Pak Jono sambil menepuk bahu Harry. Sentuhannya terasa dingin dan sedikit keras, namun Harry mencoba mengabaikannya. Harry mengikuti Pak Jono ke bagian belakang warung, melewati lorong sempit yang dipenuhi dengan karung beras, sayuran segar, dan beberapa bumbu dapur yang tertata rapi. Aroma rempah-rempah begitu kuat, bercampur dengan bau amis yang samar, entah dari mana asalnya. Di dapur, seorang wanita paruh baya dengan wajah tirus dan rambut yang disanggul rapi tengah mengaduk panci besar yang mengepul. Aroma gurih langsung menyeruak ke hidung Harry, membuat perutnya tiba-tiba keroncongan. "Bu Marni, ini Harry. Mulai hari ini dia bantu-bantu di sini," ujar Pak Jono sambil tersenyum tipis. Bu Marni menoleh, menatap Harry dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan tajam. Kuat nggak anak ini? Dapur sini keras loh," katanya. Tanpa senyum, suaranya datar. Harry tersenyum kaku. "Insya Allah kuat, Bu," jawabnya sambil mencoba ramah. Bu Marni hanya mengangguk tipis, lalu melanjutkan adukannya. "Kalau gitu, kamu mulai dari bersihkan meja-meja dulu. Setelah itu, bantu saya cuci bahan makanan," ujarnya sambil menunjuk tumpukan bahan masakan di meja panjang. Harry langsung bergerak, membersihkan meja-meja yang sudah kosong. Ia memperhatikan betapa bersihnya setiap sudut dapur ini. Tidak ada noda minyak atau tumpahan kuah yang mengering, padahal warung ini sangat ramai setiap hari. Harry melirik ke arah Bu Marni yang tetap fokus mengaduk panci besar tanpa sedikit pun terlihat lelah. "Bu Marni sudah lama kerja di sini?" tanya Harry sambil mengelap meja. Bu Marni menoleh sekilas. "Sudah hampir 15 tahun. Sejak warung ini pertama kali buka," jawabnya singkat. 15 tahun? Wah, lama juga ya, Bu. Berarti tahu dong rahasia kenapa warung ini bisa laris terus." Harry mencoba menggali informasi. Bu Marni berhenti mengaduk sesaat, menoleh dengan tatapan tajam. "Rahasia? Hanya kerja keras dan kualitas masakan yang bagus," jawabnya cepat, namun nada suaranya sedikit tergesa-gesa. Harry menangkap gelagat itu, namun ia tidak ingin terlihat mencurigai. "Oh, gitu ya, Bu," jawabnya sambil tersenyum, lalu melanjutkan pekerjaannya. Ketika tengah membersihkan meja-meja, Harry melihat sesuatu yang aneh. Di pojok dapur, ada sebuah pintu besi kecil yang tampak usang dan berkarat. Pintu itu terkunci dengan rantai tebal, dan di bagian atasnya tergantung kain merah yang sudah usang. Harry melirik ke arah Bu Marni, yang tampak tidak menyadari pandangannya. "Bu Marni, itu pintu apa ya?" tanya Harry, menunjuk ke arah pintu besi tersebut. Bu Marni menoleh, ekspresinya langsung berubah tegang. "Bukan urusanmu, Harry. Fokus saja bersihkan meja. Awas kalau kamu macam-macam," ucapnya dengan nada tajam. Harry terdiam. Suara Bu Marni tadi lebih keras dari biasanya, bahkan sedikit mengancam. Harry mengangguk pelan dan melanjutkan pekerjaannya, namun rasa penasaran semakin mengganggu pikirannya. Apa sebenarnya yang disembunyikan di balik pintu besi itu? Beberapa jam berlalu, warung kembali ramai seperti biasa. Harry sibuk membantu Bu Marni memasak dan mengantar makanan ke meja-meja pelanggan. Sepanjang hari, Pak Jono hanya mondar-mandir, mengawasi setiap sudut warung dengan tatapan dingin. Setiap kali tatapan mereka bertemu, Pak Jono hanya tersenyum,
tipis, seolah menikmati sesuatu yang tidak dipahami oleh Harry. Sebelum Harry pulang, Pak Jono memanggilnya ke ruang belakang. Ruangan itu kecil, dipenuhi oleh rak-rak kayu berisi botol-botol kaca dan kotak logam yang tertutup rapat. "Kamu kerja? Bagus hari ini, Harry," ucap Pak Jono sambil menyodorkan amplop coklat kecil. "Ini buat kamu. Anggap saja sebagai ucapan selamat datang," tambahnya. Harry menerima amplop itu dan membuka isinya. Matanya membelalak, di dalamnya ada uang pecahan 100 ribuan, setara dengan gaji 2 minggu buruh pabrik. "Sebanyak ini, Pak?" tanya Harry tidak percaya. Pak Jono tersenyum. "Kalau kamu betah, lebih banyak dari ini yang akan kamu dapatkan," ucapnya sambil menepuk pundak Harry. "Tapi ingat, di sini ada aturan. Kamu tidak boleh bertanya soal apapun yang kamu lihat di dapur atau di ruang belakang. Cukup bekerja dan tutup mulut." Harry mengangguk, meskipun hatinya bergejolak. Semakin dalam ia masuk ke dalam warung ini, semakin besar rasa penasarannya. Namun, uang di tangannya terlalu nyata untuk diabaikan. Malam itu, saat pulang ke rumah, Harry tidak bisa tidur nyenyak. Pintu besi berkarat di pojok dapur itu terus menghantui pikirannya. Apa yang sebenarnya disembunyikan di balik pintu itu? Dan kenapa Bu Marni terlihat begitu ketakutan ketika Harry menanyakannya? Harry tidak bisa menghilangkan pikiran tentang pintu besi berkarat di pojok dapur itu. Setiap kali ia bekerja di warung, tatapannya sesekali melirik ke arah pintu tersebut. Namun Bu Marni selalu mengawasinya dengan ketat. Sejak insiden pertanyaannya tempo hari, Bu Marni tampak lebih waspada. Dan Pak Jono juga sering muncul tiba-tiba di dapur, memastikan Harry tidak mendekat ke pintu tersebut. Hari itu, warung tetap ramai seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti, makan dengan tenang tanpa banyak bicara. Harry melayani mereka dengan cekatan, namun pikirannya terus berputar pada satu rencana. Malam ini, ia akan kembali ke warung setelah tutup dan mencari tahu apa yang ada di balik pintu besi itu. Harry menunggu hingga warung benar-benar sepi. Sekitar pukul 11 malam, lampu warung dipadamkan dan Pak Jono menutup pintu depan. Harry memperhatikan dari balik pohon di seberang jalan, tubuhnya bersembunyi dalam gelap. Udara malam itu begitu dingin, membuat napasnya berasap. Ia menunggu beberapa saat, memastikan semua orang benar-benar pergi sebelum melangkah mendekat. Namun, baru saja ia hendak menyeberang, seberkas cahaya tampak muncul dari balik tirai bambu di dapur. Harry berjongkok cepat, menyembunyikan tubuhnya di balik tong sampah besar di pinggir jalan. Matanya menyipit, mencoba melihat lebih jelas. Bayangan bergerak di balik jendela buram, dan suara samar seperti orang merapal sesuatu terdengar menggema pelan. "Pak Jono," gumam Harry dalam hati. Harry mengumpulkan keberanian. Ia merunduk, berjalan pelan di sepanjang tembok warung hingga sampai di bagian belakang. Pintu dapur yang biasanya tertutup rapat kini sedikit terbuka, memperlihatkan sedikit cahaya yang berpendar keluar. Harry menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Perlahan, ia mengintip melalui celah pintu. Di dalam, ia melihat pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pak Jono berdiri di depan pintu besi yang terkunci. Rantai, tangannya memegang dupa yang mengepul asap tipis. Di sekelilingnya terdapat lingkaran garam yang ditaburkan di lantai, dengan lilin hitam menyala di setiap sudutnya. Bu Marni berdiri di sudut ruangan, memegang semangkuk darah kental yang berbau anyir. Harry menutup hidungnya dengan tangan. Aroma amis itu begitu menyengat hingga membuat perutnya mual. Ia menahan napas, menatap tanpa berkedip. Pak Jono mulai merapal sesuatu. Suaranya rendah dan tidak jelas, terdengar seperti mantra dalam bahasa yang tidak dipahami Harry. Asap dupa semakin tebal, memenuhi ruangan dan membuat udara terasa berat. Harry hampir saja mundur ketika tiba-tiba pintu besi itu bergetar keras, seolah ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. "Malam ini, aku persembahkan kembali darah ini sebagai tanda kesetiaan," ucap Pak Jono dengan suara yang berat. Bu Marni melangkah maju, menuangkan darah dari mangkuk ke lantai di depan pintu besi itu.
Darah mengalir perlahan, menyebar dan merembes di sela-sela lantai kayu yang sudah lapuk. Harry terperangah, matanya tidak berkedip. Pintu besi itu bergetar semakin keras, suara dentuman samar terdengar dari dalamnya. Harry bisa merasakan hawa dingin menyelusup ke tulangnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Rasa takut mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Pak Jono melanjutkan mantranya. Kali ini suaranya lebih keras. Dengan ini, aku perpanjang ikatanmu. Beri aku rezeki yang melimpah. Beri aku pelanggan tanpa henti. Beri aku kekayaan seperti yang dijanjikan. Suara gemuruh semakin keras. Harry hampir saja menjauh, namun tiba-tiba ia terpeleset dan tubuhnya menyentuh pintu belakang dengan keras. Brak! Suara itu bergema di keheningan malam, membuat Pak Jono dan Bu Marni terdiam seketika. Siapa itu? Suara Pak Jono menggema, penuh amarah. Harry mematung, napasnya tertahan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari sekuat tenaga, menjauh dari warung itu. Suara langkah kaki mengejarnya di belakang, namun Harry tidak menoleh. Ia terus berlari, menembus gelapnya malam, hingga ia merasa aman di gang sempit yang jauh dari warung tersebut. Harry berhenti, tubuhnya gemetar hebat. Apa yang barusan kulihat? Gumamnya dengan napas tersengal. Di kepalanya, gambaran ritual mengerikan itu terus terngiang. Pintu besi yang bergetar, darah yang ditumpahkan, mantra yang diucapkan, semuanya terasa nyata dan mengerikan. Malam itu, Harry tidak bisa tidur. Bayangan pintu besi dan suara mantra Pak Jono terus menghantuinya. Ia tahu, ada sesuatu yang jahat di balik pintu itu. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Tapi, Harry juga tahu, semakin ia bekerja di warung itu, semakin besar kesempatan untuk mengetahui rahasia besar yang tersembunyi di sana. Namun, pertanyaannya adalah, beranikah Harry melanjutkan pekerjaannya? Atau lebih baik ia kabur dan tidak pernah kembali? Keesokan paginya, Harry datang ke warung dengan hati berdebar. Malam sebelumnya, ia tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan ritual di balik pintu besi berkarat itu terus menghantui pikirannya. Namun, rasa penasarannya justru semakin besar. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya untuk kembali. Warung tampak seperti biasa, ramai, penuh pelanggan, dan penuh dengan aroma masakan yang menggugah selera. Pak Jono menyambut Harry dengan senyuman tipis, seakan tidak ada kejadian apapun semalam. Bu Marni juga tampak sibuk di dapur, mengaduk panci besar dengan ekspresi datar seperti biasanya. Harry mulai bekerja, mengantar makanan ke meja-meja pelanggan. Namun, kali ini, ia memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak ia sadari. Setiap pelanggan yang datang selalu memesan menu yang sama, tanpa pernah bertanya atau memilih menu lain. Nasi rawon, sate kambing, atau sope buntut, hanya itu yang dipesan. Bahkan beberapa pelanggan tampak datang berulang kali dalam sehari. Mengenakan pakaian yang sama, duduk di tempat yang sama, dan makan dengan cara yang sama. Aneh. Gumam Harry pelan sambil melirik meja di sudut ruangan, di mana seorang pria kurus tampak asyik mengunyah daging dalam diam. Harry mengenal pria itu. Kemarin pria tersebut juga ada di sana, duduk di sudut yang sama, dengan ekspresi yang sama. Harry menghampiri meja itu dengan dalih membersihkan sisa makanan. "Mas, enak ya makan di sini?" tanya Harry mencoba membuka percakapan. Pria itu tidak langsung merespons. Ia mengunyah perlahan, meneguk kuah dengan ekspresi datar, lalu menoleh perlahan ke arah Harry. Mata pria itu merah dan sayu, seolah kurang tidur berhari-hari. Enak sekali," jawabnya datar, sebelum melanjutkan makannya. Harry merinding. Suara pria itu terdengar kosong dan tanpa emosi. Harry mencoba memperhatikan sekeliling. Hampir semua pelanggan memiliki ekspresi yang sama, kosong, tenang, dan fokus pada makanan di depan mereka. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang tertawa, hanya suara sendok dan piring yang beradu pelan. Saat Bu Marni memotong-motong daging di dapur, Harry melihat ada cairan hitam yang merembes dari bawah meja pemotongan. Awalnya ia mengira itu adalah
Darah biasa, namun aromanya berbeda, anyir dan busuk seperti bangkai yang sudah lama tidak diurus. Harry mencoba mendekat, namun Bu Marni langsung menatapnya tajam. "Jangan dekat-dekat sini. Kembali ke meja, banyak pelanggan yang menunggu," ucap Bu Marni dengan nada ketus. Harry mundur perlahan, namun matanya tetap memperhatikan meja pemotongan itu. Cairan hitam itu perlahan menghilang, seolah diserap oleh lantai kayu yang mulai lapuk. Harry menelan ludah, rasa takut mulai menyelinap di hatinya. Malam harinya, saat warung mulai sepi, Harry mendengar bisikan-bisikan samar. Suara itu tidak jelas, namun sepertinya berasal dari arah pintu besi di pojok dapur. Harry mencoba mengabaikan, tetapi bisikan itu semakin keras, seperti memanggil namanya. "Harry, Harry, datanglah. Lihatlah." Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Harry melirik ke arah Bu Marni yang masih sibuk mengelap meja. "Pak Jono sudah pergi keluar sejak sore tadi. Katanya ada urusan di kota." Harry menggigit bibirnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Perlahan, ia melangkah menuju pintu besi itu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Namun bisikan itu terus terdengar, memanggil-manggil namanya dengan nada melengking. Ketika ia sudah hampir sampai, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Harry tersentak, berbalik, dan melihat Bu Marni berdiri di sana dengan wajah penuh amarah. "Kamu mau apa di situ?" Tanyanya keras, suaranya menggema di ruangan sempit itu. Harry tergagap. Saya cuma mau bersihin, Bu," jawabnya mencoba menghindar. Bu Marni mendekat. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. "Kamu tidak diizinkan mendekati tempat itu. Sekali lagi kamu ke sana, kamu akan menyesal," ancamnya dengan nada berbisik namun penuh tekanan. Harry mengangguk cepat, mundur dengan langkah terburu-buru. Namun, sebelum ia benar-benar menjauh, ia sempat melihat sesuatu di celah pintu besi itu. Sepasang mata merah menyala yang menatapnya lekat-lekat dari kegelapan. Harry langsung membuang pandangannya. Napasnya tercekat, lututnya hampir goyah. Bayangan, mata merah di balik pintu besi itu terus menghantui pikirannya. Pikirannya penuh pertanyaan. Siapa pemilik mata itu? Mengapa warung ini begitu ramai setiap hari? Dan apa yang sebenarnya dilakukan Pak Jono dan Bu Marni di dalam sana? Namun Harry sadar, semakin dalam ia menggali, semakin besar risikonya. Tapi hatinya sudah terlanjur penasaran. Mungkin, di balik pintu besi itu ada jawaban yang selama ini ia cari. Kegelisahan Harry memuncak. Pemandangan mata merah yang mengintip di balik pintu besi itu terus menghantui pikirannya. Setiap malam, bayangan itu muncul dalam mimpinya, memanggil-manggil namanya seakan mengundangnya untuk datang kembali. Harry merasa harus melakukan sesuatu. Ia perlu tahu siapa sebenarnya Pak Jono dan Bu Marni. Pagi itu, saat warung baru saja buka, Harry memberanikan diri bertanya kepada salah satu pelanggan yang tampaknya sudah sering makan di sana. Seorang lelaki tua yang duduk di sudut warung, mengunyah rawon dengan tatapan kosong. "Pak, maaf, kalau boleh tahu, Pak Jono itu asalnya dari mana ya?" tanya Harry dengan suara pelan. Lelaki tua itu berhenti mengunyah, lalu menoleh dengan tatapan kosong. "Dari desa Karangjati, sebelah timur kota. Tapi sudah lama sekali," ucapnya lirih. "Desa Karangjati?" Harry mengernyitkan dahi. Ia pernah mendengar nama desa itu, tapi tidak pernah tahu di mana tepatnya lokasinya. "Bapak tahu di mana desa itu?" lanjutnya. Pria tua itu menggeleng pelan. "Sudah lama sekali, Mas. Sejak saya muda, desa itu sepi. Katanya banyak yang pindah karena kejadian buruk," ucapnya lagi, kemudian melanjutkan makannya tanpa ekspresi. Harry menelan ludah. Ada perasaan tidak nyaman yang merayap di dadanya, tetapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk mencari tahu. Hari itu, selepas warung tutup, Harry langsung menuju terminal kecil di pinggiran kota, menanyakan tentang rute menuju desa Karangjati. Jalanan menuju desa Karangjati penuh dengan liku dan berbatu. Sepanjang perjalanan,
Harry hampir tidak melihat rumah penduduk, hanya pepohonan lebat dan jalan setapak yang sepi. Sopir angkot yang mengantarnya pun sempat bertanya dengan nada penasaran. "Mas, mau apa ke Karangjati? Desa itu sudah lama ditinggalkan orang," ujar sopir tua itu sambil melirik melalui kaca spion. Harry tersenyum tipis. "Saya cuma mau cari seseorang, Pak," jawabnya singkat. Sopir itu mengangguk pelan, tapi matanya menyiratkan kekhawatiran. "Hati-hati, Mas. Dulu desa itu terkenal dengan ilmu hitam. Banyak yang bilang ada ritual aneh di sana," lanjutnya sambil menurunkan suara. Harry terdiam. Kata-kata ritual aneh itu mengingatkannya pada Pak Jono dan pintu besi di warung. Ia menelan ludah, perasaannya semakin tidak nyaman, namun ia tetap melanjutkan perjalanannya. Setelah hampir 2 jam perjalanan, Harry tiba di gerbang desa yang sudah lapuk dan berkarat. Tulisan Karangjati di atas gerbang hampir tidak terbaca, ditelan oleh lumut dan karat yang menggerogoti besinya. Jalanan di dalam desa itu sepi, rumah-rumah tampak terbengkalai, pintu-pintunya terbuka lebar tanpa penghuni. Langkah Harry berderak di atas daun-daun kering yang berserakan. Suasana desa begitu sunyi, bahkan suara burung pun tak terdengar. Ia melangkah lebih dalam, mencoba mencari seseorang yang bisa ditanya. Tak jauh dari sana, ia melihat seorang nenek tua duduk di depan rumah kayu yang hampir roboh. Rambutnya putih, tubuhnya kurus, dan matanya tampak kosong, seolah tidak melihat apapun. Harry memberanikan diri mendekat. "Permisi, Bu. Saya mau tanya, apa di sini pernah ada yang bernama Pak Jono?" tanya Harry dengan suara pelan. Nenek itu mengangkat wajahnya perlahan, menatap Harry dengan tatapan kosong. "Jono, kamu kenal Jono?" Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Iya, Bu. Saya bekerja di warungnya," jawab Harry. Nenek itu tertawa pelan, suara tawanya serak dan menggema di antara pepohonan yang bisu. "Jono, dia kembali ternyata. Dia kembali," gumamnya. Harry mengernyitkan dahi. "Maksudnya kembali? Memang Pak Jono dulu tinggal di sini?" tanyanya. Nenek itu mengangguk pelan. "Dulu, Jono adalah anak dari dukun besar di desa ini. Ayahnya terkenal dengan ilmu pesugihan, sampai akhirnya banyak orang hilang secara misterius," ucapnya. Suaranya mulai bergetar. "Maksudnya hilang, Bu?" tanya Harry semakin penasaran. Nenek itu menatap Harry dengan mata yang kini terlihat tajam. "Orang-orang datang ke rumah Jono, lalu tidak pernah kembali. Kata orang-orang, mereka dijadikan tumbal, dipersembahkan untuk sesuatu yang ada di dalam rumah itu. Sampai akhirnya desa ini dikutuk dan ditinggalkan penduduknya," jelasnya panjang lebar. Harry bergidik. "Rumah Jono masih ada di sini?" tanyanya, meskipun rasa takut mulai merayap ke dadanya. Nenek itu mengangguk. "Di ujung desa, rumah besar dengan pintu besi. Jangan pernah mendekat, Nak. Jangan pernah coba-coba masuk." Peringatannya jelas, namun Harry merasa justru itu yang harus ia lakukan. Harry mengucapkan terima kasih dan segera menuju ke arah yang ditunjukkan oleh nenek tua itu. Rumah besar dengan pintu besi, sama seperti yang ada di warung Pak Jono. Harry berjalan menyusuri jalan setapak penuh ilalang tinggi, hingga akhirnya ia melihatnya. Sebuah rumah besar, tua, dengan pintu besi yang berkarat di bagian depannya. Sama persis dengan yang ada di warung, pintu itu tertutup rapat. Di bagian atasnya terikat kain merah lusuh, sama seperti yang ia lihat di warung. Harry mendekat, napasnya tertahan. Tiba-tiba, angin berembus kencang, dan dari balik pintu besi itu terdengar suara rintihan pelan dan ketukan samar. Harry tersentak, jantungnya berdegup kencang. Ia melangkah mundur, namun tatapannya tetap tertuju pada pintu itu. Siapa yang ada di dalam? Apakah ini yang selama ini menjadi rahasia Pak Jono? Harry menelan ludah, kakinya gemetar. Apa sebenarnya yang disembunyikan di sini? Gumamnya pelan. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Harry berbalik, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pepohonan yang bergoyang oleh angin malam.
Malam itu, Harry pulang dengan rasa takut yang semakin menggerogoti pikirannya. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan di balik warung Pak Jono. Sesuatu yang mengorbankan banyak nyawa demi kekayaan yang melimpah. Malam itu, Harry berusaha memejamkan mata, namun bayangan pintu besi di rumah tua desa Karangjati terus menghantui pikirannya. Suara rintihan dan ketukan pelan yang ia dengar dari balik pintu itu seperti menggema dalam kepalanya, berputar tanpa henti. Ia menggigil dalam gelap, meskipun kamarnya terasa pengap dan panas. Sekitar pukul 2 dini, Harry terbangun dari tidurnya. Napasnya terengah-engah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suasana begitu sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar menggema di kamar kecilnya. Namun, di sela-sela keheningan itu, Harry mendengar sesuatu, suara langkah kaki samar, seperti seseorang yang berjalan pelan di luar rumahnya. Harry menajamkan telinga. Langkah itu tidak biasa, teratur, pelan dan berat. Ia meraih ponselnya, menyalakan layar, dan melihat waktu menunjukkan pukul 02.15. Siapa yang jalan malam-malam begini? Gumamnya pelan. Perlahan, ia bangkit dari tempat tidur, mendekati jendela, kamarnya yang sedikit berembun. Ketika tirai disingkap, pandangannya tertuju pada jalanan kecil di depan rumah. Kosong, tidak ada siapapun, hanya angin malam yang menggoyangkan ranting pohon dengan lembut. Harry menghela napas lega, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasinya saja. Namun, ketika ia hendak kembali ke tempat tidur, suara langkah itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, seperti mendekat ke arah pintunya. Harry membeku di tempat, jantungnya berdegup kencang. Ia menelan ludah, mendekati pintu depan dengan langkah pelan. Di balik pintu, suara itu berhenti, sunyi. Tidak ada yang bergerak. Harry mengintip melalui lubang kecil di pintunya, berharap tidak melihat apapun. Namun, yang ia lihat justru membuat lututnya gemetar. Di balik pintu, seorang perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, acak-acakan, dan gaun putih yang dikenakannya tampak kotor dengan noda lumpur. Harry menahan napas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Siapa? Siapa itu? Bisiknya, suaranya tercekat di tenggorokan. Perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri kaku, seolah menunggu sesuatu. Harry menelan ludah, lalu mencoba berpikir logis. Mungkin itu tetangga, mungkin seseorang yang tersesat. Namun, hatinya tahu, tidak ada yang pernah lewat di depan rumahnya pada jam segini. Ketika Harry hendak melangkah mundur, perempuan itu bergerak. Perlahan, ia memutar kepalanya. Bukan tubuhnya, hanya kepala yang berputar nyaris 180 derajat, hingga wajahnya yang pucat, dan matanya yang merah menyala menatap lurus ke arah Harry. Ya Tuhan! Desis Harry, mundur terhuyung hingga jatuh terduduk di lantai. Tangannya gemetar, hebat, keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Wajah perempuan itu tersenyum, senyum lebar yang tidak wajar, seolah bibirnya ditarik paksa hingga ke telinga. Mata merahnya menatap lurus, tidak berkedip, seakan mengawasi setiap gerakan Harry. Tok, tok, tok. Perempuan itu mengetuk pintu pelan, namun suaranya bergema nyaring di telinga Harry. Harry menutup mulutnya dengan tangan, takut suaranya terdengar. Jantungnya berdetak begitu cepat hingga ia merasa bisa pingsan kapan saja. Bukan nyata. Bukan nyata. Bisiknya kepada dirinya sendiri, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun ketukan itu tidak berhenti. Semakin lama semakin keras. Tok, tok, tok. Suara itu semakin memekakkan telinga, hingga Harry tidak tahan lagi. Pergi dari sini, teriaknya. Mendadak, suara itu berhenti. Harry terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Ia menunggu dalam diam, berharap perempuan itu menghilang. Perlahan, ia mengintip lagi melalui lubang kecil di pintu. Jalanan kembali kosong. Tidak ada siapapun. Harry menghela napas panjang, mencoba mengatur kembali napasnya. Namun, ketika ia hendak berdiri, suara berbisik terdengar tepat di telinganya. Harry, lihat aku. Harry tersentak,
Kepalanya menoleh cepat ke arah jendela. Di sana, perempuan itu berdiri tersenyum lebar dengan mata merah menyala, menempelkan wajahnya di kaca jendela. Harry menjerit, terjatuh ke lantai, dan berlari ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Di dalam kamar, ia menangis ketakutan, tubuhnya menggigil hebat. Apa yang baru saja ia lihat? Apakah itu halusinasi? Ataukah sesuatu yang benar-benar nyata? Harry memejamkan matanya, mencoba mengusir bayangan perempuan itu dari benaknya. Namun suara bisikan itu kembali terdengar, samar, melayang-layang di telinganya. Kembali ke warung. Kembali, atau kau akan mati. Harry membeku. Kembali ke warung. Apakah ini peringatan? Ataukah ancaman? Harry tidak tahu pasti, tetapi yang jelas malam itu ia tidak bisa tidur lagi. Teror yang dialaminya seolah hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Pagi itu, Harry datang ke warung dengan perasaan takut yang tidak bisa ia sembunyikan. Mimpi buruk yang menghantuinya semalam masih membekas jelas di ingatan. Bayangan, perempuan bergaun putih dengan senyuman lebar, dan mata merah menyala itu terus berputar di pikirannya. Harry menggigil, namun ia mencoba menenangkan diri. Warung sudah mulai ramai ketika Harry tiba. Seperti biasa, para pelanggan duduk dalam diam, menyantap makanan dengan tatapan kosong. Bu Marni berdiri di depan panci besar, mengaduk kuah rawon dengan ekspresi datar, sementara Pak Jono duduk di kursi pojok, memandang ke arah pelanggan dengan senyuman tipis yang mengerikan. "Mas Harry, sini sebentar," panggil Pak Jono tiba-tiba. Suaranya berat dan tegas, membuat Harry sedikit tersentak. Harry melangkah pelan ke arah Pak Jono. Pria itu menatapnya lekat, seolah sedang membaca pikiran Harry. "Kamu kelihatan capek semalam. Nggak bisa tidur, ya?" tanyanya. Suaranya datar tapi penuh tekanan. Harry tersenyum gugup. "Iya, Pak. Mungkin kecapekan," jawabnya sambil menggaruk kepala. Pak Jono tersenyum samar, lalu menepuk bahunya. "Malam ini, datang ke warung jam 12 malam. Saya mau tunjukkan sesuatu," katanya pelan, hampir seperti berbisik. Harry menelan ludah. "Jam 12 malam, Pak? Buat apa?" tanyanya sedikit ragu. Pak Jono tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. "Kamu sudah bekerja dengan baik di sini. Sudah waktunya kamu tahu rahasia besar yang membuat warung ini laris," ucapnya penuh misteri. "Datang saja. Jangan terlambat," tambahnya sambil berlalu meninggalkan Harry yang terdiam kaku. Pukul 12 kurang 15 menit, Harry sudah tiba di depan warung. Suasana sepi, lampu warung sudah dimatikan, dan hanya ada cahaya temaram dari dalam dapur. Harry melangkah pelan, tengkuknya terasa dingin, seolah-olah ada yang mengawasinya dari kegelapan. Pintu belakang sedikit terbuka, dan suara langkah kaki terdengar dari dalam. Harry menelan ludah, menguatkan diri, lalu melangkah masuk. Aroma dupa langsung menyambutnya, tebal dan menusuk hidung. Harry terbatuk pelan, matanya sedikit perih karena asap yang menggantung rendah di ruangan itu. Di dalam, Pak Jono sudah menunggunya. Ia berdiri di depan pintu besi berkarat yang selama ini membuat Harry penasaran. Di sekeliling pintu, ada lingkaran, garam yang ditabur dengan rapi, lilin hitam menyala di 4 sudut ruangan, dan sesajen dengan darah segar tampak di atas meja kecil. Bu Marni berdiri di sebelah Pak Jono, memegang semangkuk darah kental yang mengeluarkan aroma anyir. "Kamu siap lihat rahasia besar ini, Harry?" tanya Pak Jono dengan suara rendah. Harry terdiam, jantungnya berdetak begitu cepat. Namun, rasa penasaran menahannya untuk tidak mundur. "Sesiap, Pak," jawabnya terbata. Pak Jono tersenyum puas. "Bagus. Tidak semua orang punya keberanian seperti kamu," ucapnya sambil melangkah ke arah pintu besi itu. Ia mengeluarkan kunci tua dari kantong celananya, memasukkannya ke lubang gembok, dan memutarnya perlahan. Suara klik terdengar nyaring, disusul suara rantai yang dilepaskan. Harry menahan napas, matanya tidak berkedip sedikit pun. Ketika pintu itu dibuka, aroma busuk langsung menyeruak keluar. Harry terbatuk-batuk, menutup hidungnya dengan tangan, namun
Pandangannya tidak lepas dari apa yang ada di balik pintu itu. Ruangan kecil yang gelap hanya diterangi oleh lampu minyak di sudut. Di tengah ruangan, sebuah altar berdiri, penuh dengan sesajen berupa kepala kambing, potongan ayam, dan berbagai benda aneh yang tidak bisa dikenali. Di sekeliling altar, terdapat kain merah yang digantung dengan simbol-simbol kuno yang tidak dipahami Harry. Namun yang membuat Harry bergidik ngeri adalah sosok di sudut ruangan, seorang perempuan berpakaian putih lusuh, dengan rambut panjang acak-acakan, duduk bersila sambil menatap kosong ke depan. Matanya merah menyala, sama persis seperti yang Harry lihat di mimpinya. Tangan perempuan itu diikat dengan rantai besi, tubuhnya tampak kurus dan pucat, namun tetap bergerak perlahan, seolah hidup. Siapa itu, Pak? Bisik Harry dengan suara gemetar. Pak Jono tersenyum, matanya memandang perempuan itu dengan rasa bangga. Dia adalah penjaga warung ini, penglaris yang membuat semua orang tidak bisa berhenti makan di sini, jelasnya dengan nada puas. Harry melangkah mundur, rasa takut semakin menguasai dirinya. Penglaris? Maksudnya bagaimana, Pak? Tanyanya terbata. Pak Jono mendekat, menepuk pundak Harry pelan. Setiap pelanggan yang makan di sini, sebagian dari jiwanya diserap oleh penjaga ini. Semakin banyak yang makan, semakin kuat penglarisnya, dan semakin banyak rezeki yang datang. Ucapnya tenang. Bu Marni maju, menuangkan semangkuk, darah segar ke lantai, tepat di depan perempuan itu. Perempuan bergaun putih itu menunduk, menjilat darah dengan rakus. Matanya semakin merah menyala. Harry hampir muntah melihatnya, tubuhnya gemetar hebat. "Masuklah, Harry," kata Pak Jono sambil tersenyum. "Kamu sudah bekerja di sini, sudah waktunya kamu ikut dalam ritual ini." Harry membeku di tempat, jantungnya berdegup kencang, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Ia tahu, jika ia melangkah ke dalam ruangan itu, tidak akan ada jalan kembali. Harry berdiri terpaku di depan pintu besi itu, napasnya tersengal dan tubuhnya bergetar hebat. Pak Jono berdiri di sampingnya dengan senyuman penuh kepuasan, sementara Bu Marni mengunci pintu besi di belakang mereka. Harry sadar, ia sudah terperangkap di dalam ritual ini, dan keluar bukanlah pilihan yang mudah. Perempuan bergaun putih yang terantai di sudut ruangan itu masih menggeram pelan, menjilat darah yang dituangkan Bu Marni ke lantai. Matanya merah menyala, pandangannya tajam menusuk langsung ke arah Harry, seolah-olah ia bisa menembus isi pikirannya. Pak Jono melangkah maju ke tengah ruangan, tangannya menggenggam dupa yang mengepul tebal. "Sekarang Harry, waktunya kamu mengambil sumpah. Jika kamu ingin tetap bekerja di sini dan mendapatkan semua kenikmatan yang sudah kamu rasakan, kamu harus ikut dalam ritual ini," ucapnya dengan nada dingin. Harry terdiam. Pikirannya kacau. Di satu sisi, bayangan uang yang melimpah dan hidup yang nyaman tergambar jelas di benaknya. Namun di sisi lain, pemandangan mengerikan dari perempuan terantai itu membuat bulu kuduknya meremang. Apakah ini harga yang harus ia bayar untuk bertahan hidup? Pak Jono melirik Harry, wajahnya berubah serius. "Jangan ragu, Harry. Sekali kamu masuk ke sini, tidak ada jalan kembali," ucapnya tegas. Harry menelan ludah. Kalau saya menolak, apa yang akan terjadi, Pak?" Tanyanya dengan suara gemetar. Pak Jono tersenyum kecil, matanya menyipit tajam. "Kamu tahu rahasia ini, dan setiap orang yang tahu harus menjadi bagian dari kita atau menjadi bagian dari santapan di dalam sana," jawabnya sambil melirik perempuan bergaun putih yang kini menatap Harry tanpa berkedip. Harry merinding, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pilihan itu berat, dan ia tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya setelah ini. Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya akhirnya, pasrah namun penuh ketakutan. Pak Jono tersenyum lebar, lalu melangkah mendekat sambil menyerahkan mangkuk kecil berisi darah segar. "Minum ini dan ucapkan sumpah setia pada penjaga warung ini. Setelah itu, kamu akan dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya, dan rezekimu akan lancar," jelasnya dengan nada yang begitu meyakinkan.
Harry menatap mangkuk itu, aroma amis darah menusuk hidungnya. Tangannya gemetar saat menyentuh pinggiran mangkuk, dan di dalam kepalanya, suara-suara mulai berbisik, menggoda dan menghasut. Minum, dan semua masalahmu selesai. Minum, dan kamu akan kaya raya. Namun di balik suara-suara itu, Harry merasakan sesuatu yang lain. Sebuah dorongan kuat untuk lari. Hatinya berdebar hebat, dan kakinya mulai gemetar. Ia sadar, jika ia menelan darah itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tiba-tiba, tanpa berpikir panjang, Harry melempar mangkuk itu ke lantai. Cairan merah gelap itu tumpah dan mengalir di sela-sela lantai kayu. Pak Jono dan Bu Marni tersentak kaget, mata mereka membelalak penuh kemarahan. "Apa yang kamu lakukan? Kau menolak sumpahnya?" teriak Pak Jono dengan suara menggema. Wajahnya memerah dan matanya melotot marah. Harry tidak menjawab, ia hanya berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju pintu. Bu Marni mencoba menghalangi, namun Harry mendorong tubuh ringkih wanita tua itu hingga tersungkur. "Dasar anak kurang ajar!" teriak Bu Marni di belakangnya. Pak Jono berlari mengejar, namun Harry sudah membuka pintu belakang dan melesat keluar. Malam itu, hujan turun dengan deras, mengguyur tubuh Harry yang berlari tanpa henti. Jalanan becek dan licin, namun ia tidak peduli. Di belakangnya, langkah kaki Pak Jono terdengar semakin dekat, dan suara Bu Marni merapal mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Harry Blar. Petir menyambar, menerangi jalanan sempit yang gelap gulita. Harry terus berlari, napasnya tersengal-sengal, dadanya terasa seperti akan meledak. Di kejauhan, ia melihat keramaian kota, tanda bahwa ia sudah dekat dengan jalan utama. Namun, sebelum ia bisa mencapai ujung jalan, suara langkah kaki itu menghilang. Harry berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada Pak Jono, tidak ada Bu Marni. Jalanan sunyi, hanya derai hujan yang terdengar memecah keheningan. Harry terdiam, berusaha mengatur napas. "Apakah aku berhasil kabur?" gumamnya pelan. Namun ketika ia menoleh kembali ke depan, napasnya tercekat. Di ujung jalan, tepat di tengah sorotan lampu jalan yang temaram, berdiri sosok perempuan bergaun putih dengan rambut terurai dan mata merah menyala. Perempuan itu tersenyum lebar, lebih lebar daripada yang pernah Harry lihat sebelumnya. Mulutnya bergerak pelan, namun suaranya menggema di telinga Harry. "Kamu sudah terikat, Harry. Tidak ada yang bisa kabur dari sini." Seketika itu juga, Harry merasakan sesuatu mencekik lehernya. Tangannya meraba-raba udara, mencoba melepaskan sesuatu yang tidak terlihat. Napasnya tersengal, tubuhnya meronta-ronta, namun tidak ada yang bisa ia lakukan. Matanya melotot, pandangannya mulai mengabur. Di kejauhan, Harry bisa melihat lampu kota yang berkilauan, namun jaraknya terasa begitu jauh, tak terjangkau. Perlahan, segalanya menjadi gelap dan suara rintihan samar terdengar di kejauhan. Keesokan harinya, warung Pak Jono kembali ramai seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti, menyantap makanan dengan wajah kosong dan tatapan lurus. Di sudut ruangan, Pak Jono duduk sambil tersenyum puas, ditemani Bu Marni yang menyiapkan piring-piring penuh makanan. "Anak baru kemarin cukup berani." "Ya," ucap Bu Marni sambil terkekeh pelan. Pak Jono tersenyum lebar. "Iya, tapi tidak cukup kuat," jawabnya singkat. Di salah satu meja panjang, seorang pria muda dengan wajah pucat dan tatapan kosong sedang menyantap rawon dengan perlahan. Tangannya gemetar, namun tetap menyuapkan sendok demi sendok tanpa henti. Pria itu adalah Harry.